Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini dengan tema yang sama, Beautypreneur, masih bersama dengan Mbak Ica. Nah Mbak Ica, sebenarnya untuk berbisnis ini kita tuh harus ngerti marketing dulu kah? Atau sebenarnya untuk memulai berbisnis itu apa saja sih yang harus diperhatikan gitu? Iya, kebanyakan orang kan kalau mulai bisnis tuh harus ngerti marketing, harus Iya. ngerti pasar segala macam. Tapi in my experience dalam kenyataannya, justru yang aku alamin adalah bagaimana kamu mengerti diri sendiri dulu. Jadi kenalin diri sendiri dulu. Kemampuan diri sendiri ya? Yes, bener-bener di breakdown banget kekuatan kamu apa, kelemahan kamu apa, kesempatan yang kamu punya, and then ancaman kira-kira gitu. Ketika aku bener-bener waktu sama suami dulu sebelum buka toko kayak gitu atau kita berbisnis ini gitu kan, kita bener-bener breakdown dulu. Oh ya kamu bahkan kita kekuatan kamu apa dah? Aku manggilnya udah kan. Kekuatan kamu aku ini, oke kita matchin, oh ternyata kita mengarah ke sana, ke usaha kayak gitu. Kita bakal kacau nih kalau kita kerja sebagai profesional kantoran gitu, karena kita bakal jelek banget. Bukan basicnya di sana juga basicnya, ya? gitu. Apalagi aku misalnya kayak jadi kayak Mbak Agnes nih, jadi presenter, bisa kacau kalau aku kayak gitu. Kalau aku nggak bakal aku tanya orangnya, aku diem aja. Iya. Kayak gitu kan. Jadi kelemahan dan kekuatan diri masing-masing sih itu dulu. Nah ketika udah dapet better, baru deh oh ternyata kekuatanku aku sebagai presenter bagus, baru pelajari total jadi presenter. Jadi kayak lebih baik kesana sih, kenalin diri sendiri dulu baru belajar tentang bisnis kayak gitu. Tapi kan kita juga harus punya modal tadi ya Mbak ya untuk bisa Iya. membuka bisnis, karena kan seperti Mbak bilang tadi ya, modal udah besar tapi ternyata bisnis kita nggak berjalan dengan lancar. Iya, gitu. karena itu tadi nggak ada puter balik kayak gitu kan. Makanya sebelum ngegas, tar dulu mikir dulu mau kemana nih gitu kan. Mau misalnya kita mau tujuannya ke Jakarta ya, kalau aku punya pesawat aku bisa bawanya nggak gitu. Bawa pesawat kan belum tentu, berarti ya optionnya naik mobil misalnya, atau misal beli tiket gitu deh intinya gitu kan. Kalau ada nggak pesawat yang bisa aku numpangin gitu kan untuk berangkat Jakarta gitu, apa pula resikonya kalau numpang orang kayak gitu loh. Jadi kayak bener-bener kuasain diri sendiri dulu kalau aku sih gitu. Oke. Tapi kalau Mbak sendiri ya, untuk menjadi cantik itu haruskah dari makeup dan juga skincare Mbak kalau dari Mbak? Oh, ntar dulu, cantik tuh kan banyak ya, Mbak. Iya, relatif Secara ya. fisik, secara aura segala macam. Kalau aku sih lebih ke aura sih kalau aku gitu. Dalam artian aura tuh kayak terserah dia, even bahkan ada yang orang udah full makeup segala macam, tapi kalau dia lagi sedih gitu atau misalnya dia lagi stres, itu kelihatan banget dan itu nggak bisa ditutupi. Ada juga orang yang nggak usah makeupan bahkan, tapi ketahuan nih orangnya lagi happy, orangnya damai, itu bakal enak kayak gitu. Lebih ke sana sih, lebih ke mata, lebih ke pancaran matanya. Kalau aku lebih ke sana kayak gitu. Iya, berarti nggak tergantung juga dengan makeup dan juga skincare ya untuk bisa menjadi cantik dari diri kita sendiri tentunya. Sebenarnya ya. cantik itu tergantung siapa yang ngelihat sih. Sebenarnya. Iya. Siapa yang ngelihat kayak gitu kan. Kalau suami Mbak bilang Mbak cantik, ya wajar gitu kan. Iya Bisa kan? jadi, nggak tahu juga. Isi hati orang Tanya. isi hati orang mana tahu kan gitu kan. Dalam artian kayak yang tapi sejauh ini masih udah bilang masih cantik sih. Nggak tahu. Enggak lah selamanya lah nanti bilang cantik ya. Oh iya harus. Masalah ntar. Sebenarnya gitu sih. Nah tapi ada juga orang menilainya kan dari segi physically. Jadi dalam artian kalau emang kan ada dua ya, secara mentally maupun juga physically, ada baiknya dua-duanya yang kita rawat. Makanya ada kan banyak nih fasilitas seperti Dianka. Nah disitulah kita secara fisik yang kita jaga, dan ada juga secara mental. Tapi overall semuanya sih bagusnya cantik itu penggabungan dua-duanya sih kalau menurut aku gitu kan. Tapi kan ada beberapa orang yang memang pede itu kalau misalnya sudah bermake up gitu kan, bahkan Ada. untuk muka yang Ya itu benar-benar dari itu nggak real salah. itu ya. Kadang karena kalau dia udah pede, hatinya happy, terpancarlah dia gitu kan. Iya. Nah, itu balik lagi sih yang mana bikin nyaman sih kalau menurut aku sih gitu. Tapi ada juga beberapa orang yang memang dia tuh nggak pakai apa-apa tapi mukanya bagus aja gitu ya. Bisa jadi dia total skincare-nya atau makannya kayak gitu. Banyak kan, jadi dalam artian tergantung yang lihat. Jadi better kita combine dua-duanya secara physically maupun juga mentally kayak gitu. Secara fisik ya itu tadi skincare, kosmetik, makanan. Mental juga dalam secara ya mental kita gitu kan. Kalau emang seandainya dengan makeup pede ya nggak apa-apa.
silahkan gitu kan, ya nggak masalah, nggak pakai makeup juga nggak apa-apa gitu, as long as kamu pede nggak masalah kayak gitu. Kendala yang sudah Mbak rasakan sejauh ini selama berbisnis apa tuh Mbak? Pernah nggak? Banyak. Yang buat Mbak down banget gitu, misalnya dari konsumennya ya, misalnya mengkritik hal-hal itu. Oh, kalau konsumen kritik aku nggak pernah down, Alhamdulillah justru aku enggak happy, ya. happy banget. Konsumen selalu kritik dan saran itu sangat happy gitu, walaupun misalnya kritiknya misalnya bahkan aku minta tolong sesadis mungkin, sejujur mungkin, sepedes mungkin, Nanti malah sadis bener Mbak. nggak apa-apa, it's okay, no problem, karena itu tadi balik lagi, kalau misalnya kita ngelihatnya dari sisi positif, dia sadis atau enggak kan tergantung kita juga kan, relatif kan, dalam artian walaupun dia ngomel-ngomel segala macam, setidaknya kita tahu intinya apa gitu, intinya oh dia mau lebih baik gitu, ya nggak apa salah gitu kan. Ya kalau aku sih lebih ke up and down tuh kalau misalnya sesuatu yang nggak sesuai dengan ekspektasi sih. Misalnya tuh. Misalnya hari ini kita udah ngerancang, oh ya kita hari ini pengen jual ini ya, produk ini gitu misalkan, oh ternyata kita targetnya 10, ternyata cuma 4 gitu, itu sih kayak ya udah nggak apa-apa, next time kayak gitu, berarti nggak hari ini, and then kita pelajari lagi apa, itu sih biasanya sehari-hari. Tapi kalau misalnya in general yang kurasain banget, nah itu dia Mbak, kalau udah SWOT udah dipegang banget, udah bener-bener kenalin diri sendiri, ketika down tuh jujur nggak kerasa, alhamdulillahnya kayak gitu, karena udah tahu resikonya kayak gitu, jadi nggak kaget kayak gitu. Palingan up and downnya tuh palingan yang hari-hari itu tadi target sekian cuma dapet sekian, ya it's okay, no problem, besok kita balik lagi. Tapi kalau yang karena dari awal udah tahu resiko, udah tahu plus minusnya, udah tahu kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan threat tadi kan, ancaman, ya ketika down ya itu bakal dihadapin, ya nggak apa-apa gitu. Oke, teman-teman yang kerja sama Mbak ini harus ngerti skincare nggak sih, meskipun itu cewek ataupun cowok yang benar-benar nggak tahu apa-apa gitu kan? Harus tahu banget, karena tapi tergantung bagian divisinya. Kalau misalnya kayak minimal kalau misalnya cowok bagian warehouse atau pergudangan, setidaknya dia tahu kan beda antara lipstick and then alis and then bedak. Jangan nanti orang mintanya maskara, yang dikasih adalah malah apa tuh, misalnya eyeshadow atau eyeliner gitu-gitu kan gitu. Nah kalau yang misalnya seandainya yang warehouse gitu, tapi kalau misalnya ada divisi yang memang misalnya ini divisi R&D, jadi research and development, itu dia harus benar-benar ngerti tentang ingredients kayak gitu segala macam, benar-benar tahu tentang kulit segala macam itu sih. Tapi setidaknya harus tahu semua gitu. Tapi kalau dalam bisnis, divisi apa sih yang paling berpengaruh biar bisnis kita tuh lancar? Bisnis itu nggak ada yang dominasi Mbak. Bisnis itu harus ngeblend semuanya gitu. Baik dari finance, operations, marketing, HRD, warehouse segala macam, dia harus ngeblend. Nggak, bisnis tuh semacam organisasi sih, satu sama kayak kita badan gitu kan, nggak bisa tangan yang satu luka kita diamin aja gitu, kita harus sama-sama juga ngobatin gitu. Dan bagian tubuh kita nggak ada yang kita nggak suka kan, kita harus jaga semua gitu, jadi nggak ada yang bisa mendominasi. Kolaborasi antara semua divisi tentunya ya. Harus. Nah di situ ketika berbisnis, sanggup nggak sih ngawinin ini setiap orang gitu supaya satu tujuan gitu. Belum lagi kan setiap orang tuh kan berbeda-beda pendapat. That's it. Gitu, Makanya kan. kalau seandainya enggak, ya ngapain ikut tren kayak gitu. Dalam artian tren boleh, dan pelajari yang bagusnya, tapi sesuaikan dengan diri sendiri, cocok apa enggak. Kayak contoh aku misalnya lagi rame pakai tren warna pink ngefanta, nggak cocok di aku, ya nggak apa-apa, gue pakai baju hitam apapun occasionnya nggak masalah gitu. Kayak ini gue ngapain nih, kayak kira-kira gitu loh Mbak, ngenalin diri sendiri kayak gitu, lebih kesana kayak gitu. Oke, mungkin ada nih Mbak yang pengen Mbak sampaikan kepada teman-teman di rumah terkait dengan berbisnis itu sebenarnya gimana sih awalnya gitu kan, saran-sarannya kepada teman-teman untuk memulai berbisnis. Oke, pertama tadi kan yang kenalin diri sendiri dulu, and then ketika udah jalan jujur, itu harus sih jujur terhadap diri di semua sendiri. tempat pun kerja harus jujur ya. Iya, harus. Nggak harus jujur dengan diri sendiri. Jujur bahwa ternyata misalnya contohnya ya, ternyata aku nggak bagus di bidang ini, akuin, dan aku harus belajar di bidang itu gitu, harus jujur. Nanti jujur itu akan terus menyeluruh, nanti ke customer juga begitu. Ternyata ini produk nggak cocok di kamu, jangan cuma karena ini produknya banyak jual yang ini, jangan kayak gitu kan, sesuaiin juga dengan customernya kayak gitu loh. Jujur sih lebih ke sana. Terus juga lebih ke ini kesimpulan sih sebenarnya. Tadi SWOT udah, terus juga jujur tuh lebih ke attitude, terus juga lebih ke knowledge, untuk knowledge-nya, untuk skillnya gitu, lebih diperdalam. Makanya kayak harus belajar dulu sebelum mulai gitu. Tapi kalau orang berbisnis itu kan takut gagal ya, padahal belum mencoba nih, tapi kalau takut gagal nggak gitu. usah. Kalau takut gagal nggak usah. Mending nggak usah. Karena berpengaruh ke depannya ya. Iya,
berarti nggak siap down-nya. Hmm. Itu aja. Nggak, berarti titik gagalnya nggak tahu gitu. Padahal ini bukan gagal, tapi ngerasa udah gagal, akhirnya berhenti. Padahal ini cuma semacam obstacles atau rintangan Tapi misalnya biasa. ini basicnya nih sebenarnya, tapi dia nggak berani untuk mencoba kan gitu. Iya, mending nggak usah. Mending gak usah. Mending nggak usah. Ngapain? Lakukan hal yang emang kamu rasanya lebih pede aja gitu. Gitu loh. Itu sih kalau aku. Kalau udah takut gagal, mending nggak usah. Kayak aku nih, mau jadi presenter, aku udah takut gagal, mau nggak mau gitu. Nggak mau. Berarti gitu. sesuai dengan basic aja ya sebenarnya. Kalau ya. udah takut gagal nggak usah. Kalau menurut saya, gue bakal gagal, mending nggak usah loh. Nggak akan pernah percaya diri kalau udah takut gagal. Iya, takutnya kan modal udah besar dikeluarin ternyata akhirnya nggak jadi. Iya, kalau udah takut gagal nggak usah gitu. Mending nggak usah. Mending nggak usah sama sekali. Ngapain setengah-setengah? Mending jadilah profesional yang total kayak gitu. Misalnya bagian presenter atau misalnya bagian broadcasting itu tuh total, tapi gitu. Mending di sana itu jauh lebih baik dibandingkan setengah-setengah. Oke, intinya kalau kita mau berbisnis itu harus yakin sama diri Iya. sendiri ya, kesanggupan diri kita apakah Iya. mampu atau enggak ya. Iya, Soal jangan ikut tren. Nggak boleh ikut tren Nggak ya. boleh. Lagi beauty planner jadi beauty planner nggak usah. Karena emang aku pun sendiri waktu sama suaminya juga kayak bener-bener didetailin dulu kayak gitu. Iya, kecocokan kalian berdua ya, Iya. cocoknya di mana Iya. gitu kan. Oke, terima kasih Mbak Ica sudah bersama kami di Iya. Opini hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya Mbak Ya, dengan insya tema Allah. yang berbeda. Amin. Pemirsa, kami akhiri Opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Bersama kita maju. Sampai jumpa. Iya.